hina dan marah. Bayangkan, setan itu udah menyesatkan orang dari sejak dia sadar sampai di momen Arafah. Itu udah capek-capek setan nahan kita sholat supaya terlambat sholat dan seterusnya. Tahu-tahu di Arafah oleh Allah dimaafkan semua. Apa enggak jengkel setan? Capek-capek godain, tiba-tiba haji dihapus semua oleh Allah, dia diputihkan semua. Maka setan tidak pernah semarah Arafah, karena di Arafah sia-sia semua yang dia lakukan itu sia-sia semua, karena Allah memaafkan semua. Walaupun nanti ada perbedaan ulama, para ulama mengatakan ya dimaafkan itu ya tidak semua. Jadi dimaafkan itu yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan diri sendiri. Tapi dosa yang berkaitan dengan hukukul adami itu nggak bisa, harus tetap diselesaikan setelah itu. Oke. Tapi nanti ada hadis lain ya, yang lanjut. Oke. Kalau di dalam hadis yang hadis ini dari Khatib ya, riwayat Khatib, ya, sanadnya sih dhaif, tapi hadis ini cukup terkenal. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya beliau juga mengutip hadis ini. A'dhamun nasi dzarban man waqafa bi Arafah fa dhanna anna Allah Ta'ala lam yughfir lahu. Anna Allah Ta'ala lam yaghfir lahu. Orang yang paling besar dosanya adalah orang yang sudah wukuf di Arafah dan menyangka bahwasanya Allah lam yaghfir lahu, Allah tidak mengampuni dosa dia. Itu malah dosa. Kalau orang di Arafah, kok keluar dari Arafah kok merasa dia belum diampuni dosanya, malah dosa besar, gitu loh ya. Jadi kalau orang di Arafah sampai dia masih merasa belum diampuni, itu berarti dia taubatnya nggak sungguh-sungguh. Maka kita nanti kalau jadi pembimbing haji harus memastikan orang-orang di Arafah itu benar-benar taubat dan nasuha, karena ini kunci utama, harus kena di situ. Harus kena di situ. Orang-orang harus benar-benar serius di Arafah, nggak boleh main-main, harus taubat dan nasuha dari semua kesalahannya supaya dia tidak kena hadis ini. Walaupun ini dhaif, tapi ini persoalan juga kalau sampai orang itu bermasalah. Next. Ini ada kisah yang dikutip oleh Imam Ghazali, di mana orang-orang yang ma'rifat, ya, sesuai dengan penjelasan Imam Ghazali, bahwasanya mereka melihat iblis pada saat di Arafah itu dalam keadaan kurus kering, pucat, dia menangis, ya, punggungnya patah-patah. Ya, Sufi itu bertanya kepada iblis, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, kepergian para berziarah kepada Allah tanpa imbalan. Aku berkata, mereka telah datang kepadanya Allah dan aku khawatir Allah dia tidak akan mengecewakan mereka, dan itu akan menyedihkanku, kata iblis. Sufi itu nanya lagi, apa yang membuatmu kurus? Dia menjawab, ringkikan kuda di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zaman dulu kuda ya. Kalau sekarang ya pesawat, bunyi pesawat ya. Seandainya mereka di jalanku itu lebih aku cintai. Sufi bertanya lagi, apa yang membuat warnamu berubah pucat? Iblis menjawab, kerjasama kelompok dalam ketaatan. Seandainya mereka bekerja sama dalam kemaksiatan, tentu itu lebih aku cintai. Sufinya bertanya lagi, apa yang mematahkan punggungmu? Ia menjawab, seorang hamba yang berkata, aku meminta kepadamu husnul khotimah, akhir yang baik. Aku iblis berkata, celaka aku. Kapan orang ini akan bangga dengan amal perbuatannya? Aku khawatir dia telah menyadarinya. Jadi kisah ini melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah tentang sangat terhinanya iblis di Arafah. Maka kalau kita mengerti ini, momen ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan spiritualitas. Maka titik Arafah itu adalah titik pergerakan spiritualitas pertama orang haji. Disitulah akan terlihat seperti apa nanti yang dicapai setelah haji itu. Ketika orang itu di Arafahnya sudah sangat serius, insya Allah capaian spiritualitasnya akan lebih indah setelah Arafah. Tapi kalau di Arafahnya dia main-main, maka ke belakang dia sudah akan dapat apa-apa.
Akhirnya pulang haji ceritanya cuma ketemu onta, ketemu daging yang gak enak dimakan, ketemu kurma, ketemu bantal, ketemu rebutan WC. Ya cuma itu dong. Dia tidak pernah merasakan kedekatan yang dahsyat ke Allah di dalam tawafnya, di dalam sa'inya. Dia tidak merasa sentuhan dan sapaan Allah dalam hari-hari yang istimewa di hari-hari haji itu. Semua harus dimulai dari Allah ini. Maka ini menjadi titik awal. Next. Ini situasi di Musdalifah, mengambil batu. Maka kalau sudah di sini persiapan ini kita menapaktilasi Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Next. Karena di Ramyul Jamal atau Ramyul Jibal, melempar jumroh, itu yang kita tiru adalah spiritualitas Nabi Ibrahim. Melempar jumroh, melempar batu kepada setan yang mengganggu, itu karena Ibrahim mau mengorbankan anaknya Ismail. Kenapa Ibrahim harus mengorbankan anaknya Ismail? Ya. Ini ada, setidaknya kalau kita baca literatur ada 3 alasan. Yang pertama, alasan yang paling umum, karena Ibrahim sangat dermawan, dia biasa memberikan apa saja untuk tetangganya. Bahkan dalam catatan Syaikhul Qadir, Nabi Ibrahim itu tidak bisa makan siang sendiri. Dia kalau makan selalu nyari teman. Sampai 10 mil Nabi Ibrahim itu akan jalan. Kalau tidak ketemu orang baru makan sendiri. Belum ada di antara kita yang begitu. Kalau mau makan nyari tetangga dulu diajak makan. Kalau nggak bisa makan. Nggak ada. Nabi Ibrahim itu saking dermawannya begitu. Dia korbankan banyak ribuan onta. Sampai ketika diuji, Nabi Ibrahim mengatakan jangankan onta, anak pun kalau Allah meminta saya sudah. Persoalannya waktu itu Ibrahim belum punya anak. Orang kalau lagi belum itu ngomongnya enak. Namanya belum. Nanti kalau saya menjabat tak benahi semua. Belum jabat, gitu ya. Coba kalau dia jabat, belumnya itu tambah benar gitu. Dulu ketika kita 98 lihat anak-anak 98 kritik Pak Harto, korupsi macam-macam kayak apa? Ternyata jabat. Wassalamualaikum. Lalu poros-porosnya jadi tambah kemana-mana. Ya, lalu kantong-kantong korupsi kok jadi, ini jadi, kok begini. Ya. Jadi ini bahaya begini. Nah, maka begitu Nabi Ibrahim punya anak ditagih oleh Allah untuk menunaikan. Karena Nabi itu tidak bisa guyonan. Nah, enaknya jadi Nabi itu tidak bisa nyantai kayak kita seenaknya kalau keliru-keliru bikin maafin ya Allah, itu tidak bisa. Nabi. Jadi kan ingat Nabi Ayub ketika melihat istrinya Sayyidah Rahmah memotong rambut, Nabi Ayub kan langsung, aku akan pukul kamu 100 kali. Kan sebenarnya itu belum serius-serius amat sebenarnya. Nabi Ayub belum tanya. Kali ini baru menduga jangan-jangan istriku dalam tanda kutip selingkuh ini, tahu kamu tak pukul 100 kali kan gitu. Tapi omongan Nabi Ayub tetap dituntut oleh Allah. Padahal istrinya tidak salah apa-apa. Karena Allah pasti sayang ke istrinya yang baik. Akhirnya ini diselesaikan suruh ngambil rumput, rumput yang 100 suruh ikat jadi 1, suruh mukulkan kakinya, tidak boleh keras-keras. Yang penting nempel gitu saja, ini sudah ukur. Nah, Nabi Ibrahim kena di kata-kata ke anak. Seandainya anak saya sebenarnya ditunggu oleh Allah, begitu punya anak, mana janji. Jadi kan sebelum jadi Nabi, gak ada sesuatu. Ya, itu harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ini analisis antropolog. Karena kata para antropolog, zamannya Nabi Ibrahim itu musimnya orang mengorbankan manusia untuk Tuhan, mengorbankan manusia atas nama Tuhan. Dan Allah ingin membatalkan itu dengan cara menyuruh Ibrahim membela Ismail, kemudian dibatalkan. Begitu batal, sebenarnya tujuan Allah adalah pembatalannya. Itu sebagai penegasan tidak ada lagi pengorbanan manusia atas nama dewa, atas nama Tuhan. Itu antropolog mengatakan begitu.
Tapi saya melihat analisis Syekh Abdul Qadir lebih tepat. Di dalam kitab Mulia kata Syekh Abdul Qadir, kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih? Karena cintanya Ibrahim ke Allah terganggu oleh kehadiran Ismail. Allah itu amat sangat pencemburu. Dan Rasul juga menyebut ini. Ketika ada sahabat yang mengatakan, Rasul, saya mau laporan. Kenapa? Kata Rasulullah, istri saya Yatul Lamis. Kalau diajak salaman siapa aja, nyong aja. Kalau diajak pegang siapa saja, nyong aja. Kata Rasulullah, ya kalau kamu tidak kuat ceraikan. Tapi saya sayang Rasul. Kata Rasulullah, kalau sayang kamu didik. Tidak bisa Rasul, orangnya lebih seru daripada saya. Kalau kamu tidak kuat, ya ceraikan. Tidak bisa saya sayang Rasul. Kalau sayang didik. Bolak-balik begini kata Rasulullah. Dari semua sahabatku yang paling cemburuan itu kamu. Dan aku lebih cemburuan daripada kamu. Allah lebih pencemburu dari aku. Ini nanti terbukti ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah. Ketika cintanya ke Allah itu terganggu dengan hadirnya Ismail, maka Allah menantang Ibrahim untuk membuktikan kemana cinta dia yang lebih berat, ke Allah atau ke anak. Dan itu kalau kita baca dari penjelasan Syekh Abdul Qadir kita punya, waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah saya ridho kalau anak saya mati, tapi kamu bisa jangan tangan saya yang beleh. Bapak bisa bayangkan menyembelih anak yang sangat baik, yang menjadi fotokopi abahnya yang ahli, itu dengan tangan mana yang bisa dilakukan? Ibrahim bukan bapak kasar. Ibrahim itu penuh kasih sayang. Ya, jangankan mau nyembelih, nempeleng aja tidak sanggup, gitu loh ya. Lu ini terus harus menyembelih anak yang begitu dicintai. Itu ujian berat, lebih berat. Kalau sekedar anak mati bagi Ibrahim tidak ada masalah, tapi kalau dia yang menyembelih itu duka di atas derita. Tapi Allah kemudian malaikat Jibril lapor ke hadirat Allah. Ibrahim meminta kalau bisa jangan tangannya ya Allah. Allah memberitahu malaikat Jibril harus dengan tangan Ibrahim. Waktu itu terus malaikat Jibril tanya, kenapa harus dengan tangan Ibrahim? Allah memberitahu kepada Jibril, ini ibu-ibu senang Pak ini. Kata Allah kepada malaikat Jibril, agar Ibrahim mengerti sakitnya cinta yang diduakan. Jadi jenengan bisa protes ke saya, tetapi saya bisa nantang jenengan. Apa dosa terbesar di Islam? Musyrik. Apa musyrik itu? Menduakan. Apa maknanya menduakan? Membagi cinta. Pak, relasi kita dengan Allah itu relasi percintaan sesungguhnya. Itu berani orang menduakan Allah, habis orang itu. Habis orang itu. Allah tidak mau diduakan. Kalau orang mikir secara dangkal, Pak, ya mosok menzinai anak orang itu dosanya lebih besar dari musyrik. Musyrik itu tiba-tiba ada orang datang ke depan nyembah ini, kan musyrik dia bisa kita. Terus kalau orang meneliti, orang menzinai anak orang itu merusak masa depan, merusak reputasi orang tuanya dan lain-lain. Dibanding ini kan cuma di sini yang rusak, apa orang nyembah ini gak ada yang rusak? Gitu ya, efek sosial nggak kelihatan. Sekilas kayak nggak besar dosa musyriknya. Begitu juga orang membunuh, pasti kalah dengan musyrik. Padahal membunuh, Pak, itu kalah dengan musyrik. Kenapa? Kata para ulama, musyrik itu meskipun kelihatan tidak punya rusak apa-apa, tapi itu rusak di pangkalnya. Istri itu bisa mengatakan begini, Pak, iya wis Pak. Misalnya dibilang temennya suamimu itu kikirnya gak karuan. Apa kata istrinya? Kikir gak apa-apa, yang penting setia.
Gitu ya. Ayo, kadang-kadang ada sih istrinya ngomong, suamiku itu keras sih. Kata istrinya, keras tidak apa-apa, yang penting setia. Tapi kalau suami itu kelihatan lembut, penyayang, tahu-tahu mau buka cabang lagi, wah bubar lah, bubar gitu loh ya. Kenapa? Yang dirusak pangkal, gitu. Yang dirusak pangkal. Jadi musyrik itu rusak di pangkal. Ya, musyrik itu rusak di pangkal. Jadi kenapa kemudian Nabi Ibrahim ini diuji oleh Allah? Karena ini persoalan cinta. Dan apa makna cinta yang terbesar? Pengorbanan. Ya. Kalau orang mengatakan cinta itu, aku cinta padamu, itu anak-anak kelas 6 SD. Kalau ibu bapak sekarang itu mendefinisikan cinta, pengorbanan. Pengorbanan. Cinta itu sudah bukan kata-kata lagi. Ya, cinta itu yuk bangun pagi sampai pagi, tidak ada yang kita lakukan kecuali untuk dia. Itu loh ya. Itu baru cinta. Maka ketika kita melihat Nabi Ibrahim pengorbanan, tapi ini refleksi cinta. Ini mahabbah. Ini puncak spiritualitas orang yang sudah begitu dekat dengan Allah. Nah, dan Khalil itu bahasa orang yang sudah sedikit lagi kekasih, cuma kalah sama Rasulullah. Nabi Ibrahim itu close friend, Rasulullah yang kekasih, tidak sampai ke situ dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sudah merasakan getar cinta itu, dan kita di dalam haji itu harus berusaha mencoba menggelorakan cinta kita kepada Allah itu melalui ritual nusuk manasik yang ada di dalam haji itu. Ya. Maka ini kita contoh dari Nabi Ibrahim yang dia sangat hebat menunjukkan baktinya kepada Allah, dan Ibrahim sukses membuktikan lebih cinta kepada Allah. Dan kemudian Allah ganti dengan domba sehingga menjadi kurban. Kurban pun maknanya kedekatan dengan Allah. Ya. Maka itu filosofinya kenapa harus ada peristiwa haji. Lempar jamarat itu adalah next. Kalau kita lihat di hadis riwayat Imam Ahmad ini, bahwasanya ketika Abdullah bin Abbas ini dipotong hadisnya, kita ambil karena banyak sekali. Ketika bertanya tentang persoalan Inna Ibrahim lama umira bil manasik aradallahu asyaitan 'inda al-mas'ad. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melakukan manasik, nampak pada saat itu setan di tempat sa'i. Setan fasadiqahu Ibrahim, kemudian setan mau mendahului dan Ibrahim lebih cepat larinya di tempat itu untuk tidak terkejar oleh setan. Sampai kemudian, nah kalau begini berarti lari-lari di sa'i itu Ibrahim. Nah walaupun selama ini kita mengetahui bahwa lari Safa Marwah itu Ibu Hajar, ya sudah tahu lah Ibu Hajar dan Ibrahim, pokoknya keluarga Ibrahim. Dan hebatnya memang Nabi Ibrahim ini pakai, dia itu yang baik nggak cuma Nabi Ibrahim, keluarganya memang. Jadi Ibrahim itu satu keluarga top semua. Sarah itu keren banget, sudah amat cantik, ningrat, tapi juga sangat terhormat. Dan itu membuat Allah tidak tega, sudah menghadiahkan Hajar untuk Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang menginginkan lagi waktu itu, tapi kata melihat tidak punya keturunan. Tapi begitu hamil ya tetap cemburu Pak. Allah tidak tega, makanya kemudian disuruh mengantar Hajar dan Ismail di Mekah. Yang menarik ketika diletakkan di situ, Ibu Hajar kan bertanya ke Nabi Ibrahim, kenapa kamu tega melepaskan aku dan anakku di sini? Hanya dengan satu keranjang kurma. Dan Nabi Ibrahim tidak bisa jawab, kecuali setelah 7 langkah, Ibu Hajar merubah pertanyaannya. Pertanyaannya dirubah menjadi, ini perintahku atau ini dari Allah?
Nah, saat itu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini dari Allah. Begitu jawabannya ini dari Allah, apa kata Ibu Hajar? Kalau ini dari Allah, aku ridho. Itu bukan sederhana kalau kita mau baca secara spiritual. Ibu Hajar itu sudah sampai ke puncak spiritualitas, di mana fakta empirik rasional tidak memberikan jawaban apapun tentang kesejahteraan. Tidak ada faktor geologis yang bisa membuat orang bisa tenang untuk tinggal di Mekah saat itu. Tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada air, tidak ada apa, tidak ada orang kena. Mekah zamannya Nabi Ibrahim itu kayak apa, Pak? Saya 2010 haji, saya lihat itu yang orang-orang naikin orang ke bis itu, sempat-sempatnya masih pegang bokongnya orang-orang. Kurang ajar orang itu. Sempat-sempatnya di belakang Ka'bah. Setan di mana-mana begitu ya. Jadi masya Allah, saya itu gandeng istri saya, itu ditawari, haji mau kawin lagi enggak? Di sini kurang ajar. Oh, masya Allah, sudah kita harum masih begitu, Pak. Saya mikir, ya Allah, benar juga kalau yang suci memang tanahnya, orangnya lembut gitu ya. Orangnya enggak akan ya Allah, ini gimana? Ya. Jadi maka kalau seperti itu kemudian Ibu Hajar begitu yakin kepada Allah di tengah ketidakpastian, tidak gampang. Ibu bisa tenang ketika harga cabai terus melambung. Padahal kita sudah setiap hari makan cabai juga, tapi Pak sudah stres duluan. Mau ada redenominasi rupiah, stres duluan. Memang tabungan Ibu miliaran gitu. Kalau enggak kapan ribut juga. Mau dipotong kayak apa ya segitu-gitunya rezeki kita ya udah gitu. Tapi kita itu sering dikacaukan oleh keadaan yang tidak langsung berhubungan dengan kita. Terus bagaimana kalau keadaan itu benar-benar semrawut dan tidak menyediakan apapun harapan? Bapak bisa tetap tenang ketika empirik tidak menyediakan apapun harapan, ketika rasionalitas tidak memberi jawaban apapun tentang harapan. Dan itu Hajar. Tapi Hajar bisa mengatakan tenang, aku ridho kalau Allah. Pak, ini kalau orang belum sampai pada puncak batin yang nyandar sempurna ke Allah, nggak bisa tenang. Itu bisa stres, Pak, bisa mati berdiri dia di situ. Anak masih kecil, dia harus hidupi sendiri. Tanah kayak begitu tandusnya. Garangnya masyarakat Arab kayak apa? Dia perempuan, Pak. Itu kok nggak bingung. Dalam data sejarah yang sering kita baca, Hajar bukan budak, Pak. Hajar itu juga keturunan Raja Mesir, dan pasti dia cantik juga itu, gitu loh ya. Kita bisa bayangkan bagaimana psikologis perempuan ada di situ sendiri dalam hal, wah itu kalau bukan orang hebat ya. Dan dia wanita tanggung jawab. Ketika diserai anak, dia tanggung jawab. Air susunya habis, air mudanya habis, dia terus berlari-lari. Kemudian sampai kemudian malaikat turun. Ada yang mengatakan jejakan kaki Ismail yang mengeluarkan air zam-zam. Ada yang mengatakan malaikat Jibril yang mengangkatkan tongkat dan kemudian mengangkatnya menjadi zam-zam. Ini keluarga Ismail, keluarga Ibrahim. Jadi ya boleh kalau itu mau ditarik ke spiritualitas itu Hajar, boleh. Kalau itu mau dilihat dari hadis riwayat Imam Ahmad, itu dari Nabi Ibrahim juga ketika dikejar-kejar oleh setan. Ya, yang mana saja. Yang penting ini adalah bagaimana representasi orang-orang yang soleh itu. Kemudian baru diangkat Nabi Ibrahim itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada tempat melempar jumroh hari ini, jumroh Aqobah, Ula dan Wusta, Ula Wusta Aqobah, dan itu semuanya menjadi penanda ketika setan pertama kali muncul, dilempar 7 kali, muncul lagi di tengah 7 kali, muncul lagi di tengah, dan akhirnya sudah kalah. Nah, itulah sebagai landasan. Tetapi Imam Ghazali menjelaskan, qala hujjatul Islam al-Imam Ghazali fi Ihya-Ulumuddin, wa amaru bil jibal. Adapun melempar jumrah itu maksudnya adalah membangkitkan perkara untuk menampakkan membangkitkan perkara untuk persoalan penghambaan dan ubudiyah.
membangkitkan secara murni untuk menunaikan min ghairi hablil bil aqli, yang tidak ada bagian dari akal dan nafsu di dalamnya. Maka karena lempar jumroh itu dipikir akal untuk apa juga tidak ketemu. Kenapa bapak lempar tembok itu tidak usah dipikir, nafsu juga tidak dapat bagian di situ. Summa iktasada bihi at-tasbih bi Ibrahim. Tidak ada lain kecuali dimaksudkan untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Haits ma'arada lahu iblis, ketika iblis nampak la'anallahu ta'ala fi dzalikal mawadi, di tempat itu, di dzalikal mawdi, liyadkhula ala hujjati ala haji, ya, ala haji. Ketika Nabi Ibrahim masuk kepada tujuannya, di mana setan mengganggunya dengan berbagai kemaksiatan. Ma'amarallahu, kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melempari setan itu dengan batu untuk mengusir batu, dan sebagai memutus terhadap harapan-harapan, janji-janji atau hayalan-hayalan yang ditimbulkan oleh setan. Maka kalau kita melihat apa yang dilakukan orang ketika melempar jumroh, itu tidak melempar setan. Kalau saya melihat orang kalau melempar jumroh itu bisa terabsorb, gitu ya. Jadi seolah-olah dinding itu setan, melemparnya serius banget sampai mental lagi. Nah, ini cuma sebagai isyarat saja. Tetapi memang untuk laki-laki harus kelihatan ketiaknya. Saya masih melihat orang-orang yang melempar jumroh laki-laki, 7 batu itu ditata. Setelah ditata disentilin satu-satu. Dan lempar jumroh ini. Mana sih? Asik gimana? Saya lihat ini. Ini di mana malah sih? Kacau ini. Ya Allah. Mungkin dia terlalu pede ya, setan yang kecil-kecil itu. Next. Ya Allah ya. Nah ini tentunya. Nah ini tawaf dan sa'i. Next. Nah sekarang kita masuk ke syarah keseluruhannya. Kalau tawaf ini sebenarnya Nabi Adam juga sudah disuruh tawaf, tetapi tetap biasanya ulama menyandarkan tawaf yang di Ka'bah hari ini tetap yang memulai adalah Nabi Ibrahim, tetap kepada Nabi Ibrahim lagi. Nah, saya merasa ketika 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu saya baru pulang umrah itu, saya lihat ketika saya lihat orang-orang tawaf itu, kok baru sadar saya, Allah, Mekah itu benar-benar hakikatnya, Madinah itu syariat. Di mana di Madinah itu tertata rapi, begitu beradab, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, gitu ya. Tapi begitu kita di Mekah, seolah-olah syariat itu hilang. Yang ada hakikat. Bagaimana mungkin orang dicampur laki-laki perempuan? Gak ada tuh yang pikirannya keras. Semua fokus tawaf. Padahal terus ditabrak-tabrak sekali. Tetap pikiran. Tuh, saya mikir-mikir, ya Allah, ini kalau di Jakarta kayak gini sentuh Pak. Gak tahu Pak, pelatihan seksual itu apa itu bentuknya. Tapi saya sampai mikir, ya Allah, hebat Gusti Allah. Hebat Gusti Allah. Orang itu sedekat apapun, kalau hatinya itu Allah, maksiat ketutup, gitu loh ya. Sudah tubuh nempel, tapi kalau batin itu sudah kokoh bentengnya, nggak kerasa Pak. Nggak ada, lawan jenis itu nggak ada. Tapi orang itu jauh, tapi kalau pikirannya yang keras, tetap keras Pak, gitu loh ya. Jadi tawaf ini benar-benar prakteknya orang fana yang paling fana aslinya, gitu. Di mana orang cuma Allah tak sudah. Kalau dengan main dengan doanya Imam Ghazali, itu seru. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, mulai kita Allahumma inna nabika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika tiba bi sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadzal baitu baituk wal haram haram wal 'abdu 'abduk wal amru amruk
وهذا مقام أعوذ بك من النار. اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم الراحمين، وأعذني من النار ومن الشيطان الرجيم، وحرم لحمي ودمي عليك، وآمني من أهوال يوم القيامة، واكفني مؤنة الدنيا والآخرة. Sampai di sudut kira Allahumma inni a'udzubika minasyarri wasyaqi wal kufri wal nifaqi wasyiqaqi wa su'il ahlaki wa su'il mandari fil ahli wal mali wal badani. Sampai di talang air, Allahumma adillani tahta arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma askini bi ka'si sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan la adma'u ba'daha abada. Ketika kita sampai di rukun Syam, Yaman, rukun Yaman, Allahumma ja'al hajjah mabrura haji, kalau umrah mabrura wa sa'yan masyhur wa tamban maghfur wa tijaratan lan tabur. Rabbil fir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Kita lanjutkan dengan doa kita. Begitu sampai di rukun Yaman, kita takbir lagi bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma inni a'udzubika. Kita pakai Imam Ghazali. Pakai Imam Ghazali nanti jangan bisa cek gini ya kalau mau pakai Imam Ghazali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wa a'udzubika minal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa minal khizyi fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir sampai Hajar Aswad doa Allahumma ighfirli bi rahmatik. Allahumma ighfirli bi rahmatik. Kalau tidak sambil muter lupa. A'udzubika minal kufri wal faqri wa dhiqis sadri wa adzabil qabr. Baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kira-kira kalau kita begitu, sempat mikir jadi kalau di depan berdua, tidak akan sempat lagi sudah. Ini akan terus bahkan ditarik-tarik oleh serunya doa ke Allah itu. Tidak bisa kita tidak delegeri atau orang Jawa, tidak bisa. Gak bisa begitu melihat Ka'bah sudah kayak begitu. Maka itu di dalam surat Al-Hajj ayat 26 Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, wa in bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang mungkin di sekitarnya, serta rukuk dan sujud. Di sini dijelaskan bahwa ayat ini memberikan penegasan bahwa tidak boleh ada kemusyrikan sebagaimana dulu pernah terjadi pada orang-orang Quraisy yang melakukan ritual kemusyrikan di sekitar Ka'bah. Maka ayat ini memberikan penegasan tidak boleh lagi ada kemusyrikan. Ya, ketika Nabi Ibrahim melakukan bangun Ka'bah itu, maka kemudian itu dipakai untuk tawaf. Nah, wastadalla bi Katsir, ini Ibnu Katsir maksudnya ini mimman qala Katsir mimman wastadalla bi Katsir mimman qala. Nah, Ibnu Katsir karena ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya, memberikan istidlal ya, dari banyaknya orang yang mengatakan inna Ibrahim alaihissalam huwa awwalu man bana al-baital atiq. Bahwasanya yang membangun pertama kali itu Ka'bah itu adalah Nabiullah Ibrahim. Ya, tidak ada yang sebelumnya Nabi Ibrahim. Karena sebagaimana sudah ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah ditanya apa masjid yang pertama kali dibangun di bumi ini, Rasul menjawab Masjidil Haram. Kemudian ketika ditanya setelah itu apa, maka Rasul menjawab Baitul Maqdis. Ketika ditanya berapa jarak antara Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, arba'una sanah, 40 tahun kata Rasulullah. Maka di sini kita melihat bahwa orang yang pertama kali tawaf itu juga adalah Nabiullah Ibrahim. Kalau di Ka'bah yang sekarang ini kita lihat, walaupun Ka'bah yang sekarang kita lihat juga hasil renovasi. Jadi Ka'bahnya Nabi Ibrahim itu dulu wakilnya 4 persegi panjang ya bentuknya. Sekarang kan kubus ya, hampir kubus.
karena waktu renovasi Ka'bah zamannya orang-orang Quraisy zaman Rasulullah remaja itu kekurangan dana, karena orang Quraisy itu Pak rusak-rusaknya saja jahiliyahnya tidak berani bangun Ka'bah dari rezeki yang tidak halal, gitu ya. Beda dengan orang sekarang ya. Urusan haji ya bisa korupsi kalau sekarang. Kalau dulu orang Quraisy nggak berani. Akhirnya yang didapat dari yang halal hanya cukup segitu. Ya akhirnya Ka'bahnya jadi seperti ini. Tapi Hijr Ismail sebenarnya masuk Ka'bah. Sehingga kalau orang sholat di Hijr Ismail, dia benar-benar sholat di dalam Ka'bah. Ya, disitulah kemudian rahmat yang besar untuk kita, sehingga tidak harus masuk. Saya pada saat tahun yang lalu, waktu saya umroh itu, saya bersama teman yang sudah lama di Riyadh. Terus itu dia cerita, dia punya kenalan orang dalam kerajaan Saudi. Terus dia cerita, dia mau masuk Ka'bah, ada tarifnya katanya. Berapa tarifnya? Itu belum saya loh ya, kata dia, belum dia. Berapa? Ya, 300 sekitar kalau dikrus ke uang Indonesia 300 juta. Tapi itu nanti langsung jadi tamu khusus kerajaan. Nah, boh. Sholat di Hijr Ismail habis itu ya. Sholat di Hijr Ismail saja udah cukup untuk itu. Next. Ini dari hadis dari Ibnu Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis dhaif, tapi ini populer bahwa yanzilu ala hadzal bait fi kulli yawmin 120 rahmatan 60 lil-dhaifin wa 40 lil-musallin wa 20 lil-nadhirin. Bahwasanya setiap hari itu ada 120 rahmat yang diturunkan Allah. 60 untuk yang tawaf, 40 untuk yang sholat, 20 untuk yang lihat. Ini hadisnya dhaif. Tapi ya kalau dhaif itu fadhil ulama tidak apa-apa daripada namanya kegiatan gitu. Yang penting masih ada dasarnya. Ya. Di sini maka ada dasar kenapa orang mungkin begini. Dampak dari orang yang melihat Ka'bah itu bagaimanapun juga adalah bangunan yang dipilih Allah untuk menjadi tambatan hati kita saat kita sholat. Kita tidak nyembah batu, ya, kita tidak nyembah batu Ka'bah. Buktikan dulu Rasulullah sholat awalnya tidak nyembah Ka'bah, tidak ke Ka'bah, dulu ke Masjidil Aqsa. Nah kemudian baru dipindah di Masjid Qiblatain itu sebagai penandanya untuk menyembah Ka'bah. Itu bukti bahwa kita tidak menyembah arah, kita juga tidak menyembah batu. Kita nurut yang diperintah Allah. Karena Allah nyuruh nyembah ke arah situ, karena Allah nyuruh nyembahnya di situ, ya situ. Tapi kita tidak nyembah batu seperti prasangka orang-orang kafir. Jadi semua perilaku ini semata-mata karena ketundukan kepada Allah. Ya, jangan keliru ketika orang salah memahami itu. Next. Nah ini sudah tahlul, nah sudah perkenalan. Next. Nah ini kalau kita melihat fadilah dari haji, ya. Ketika Nabi Ibrahim sudah menyelesaikan membangun Ka'bah yang katanya kalau saya baca dari Syatul Qadir, dua batu itu dua-duanya batu surga kalau menurut Syatul Qadir. Hajar Aswad itu batu surga, Maqam Ibrahim itu batu yang diinjak Nabi Ibrahim itu juga batu surga. Nah, Maqam Ibrahim itu kan naik turun sesuai dengan maunya Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Selesai, dia diangkat sampai setinggi bukit Jabal Qubais itu. Kemudian Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia, Ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuhu. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu sudah mengambil rumah, maka datanglah hajilah kalian. Falam yasma'hu yawma idzin bil ins
Tidak ada yang mendengar said itu dari manusia, dari jin, dari pohon, ya, dari apapun, termasuk tanah, gunung, semuanya. Illa qala, kecuali mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya, jadi kalimat labbaik Allahumma labbaik itu muncul sebagai jawaban atas perintah Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah. Nah itu kenapa kemudian kita harus mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dalam tradisi orang Arab, kata labbaik itu kata iya yang segera. Kalau na'am itu bisa kayak anak kita kalau dipanggil, nah kesini ya, iyanya itu pokoknya iya, urusan jalannya nanti. Tapi kalau labbaik itu sudah langsung. Nah, dari Qatadah, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru, ya ayuhan nas, innallaha azza wa jalla bana baitan fa'tuhu. Itu kemudian Allah memberi penegasan liyasyhadu manafi'a lahum. Kenapa alasannya kita ini kok disuruh haji? Supaya kita bisa mempersaksikan, menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa muncul dari peristiwa haji. Saya kira sudah tidak tertutup, ya, sudah terlalu jelas manfaatnya haji itu, terutama bagi yang punya travel. Itu manfaat dari haji itu juga untuk mutawif manfaat banget, untuk tom leader manfaat banget gitu ya. Saya gara-gara ada gara-gara ada pemilik travel, saya ngajar ngaji, dia dengerin, terus tahu-tahu pokoknya Yai harus bantu kami jadi pembimbing ibadah. Ya enak, tiap tahun suruh berangkat, ya berangkat. Jadi ini manfaat dari apa yang Allah sebutkan ya. Sudah disuruh haji gak bayar, masih dikasih uang, ini manfaatnya. Orang-orang yang miskin banyak tertolong dengan penyembelihan, dengan dam yang ada, kemudian itu akan menjadi rezeki tersendiri. Ekonomi bergerak secara dunia, dan saya melihat Allah begitu dahsyatnya mendesain ibadah haji. Pada dengan lihat ya, haji itu mengambil 3 dari 4 bulan haram. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Rasul menjelaskan arba'atul hurum itu di dalam hadis Thalathatun mutawalliyah, 3 itu bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang Rajab Mudhar, Rajab yang terkecil. Jangan anak juga. Hari haram itu hari tidak boleh ada perang. Hari haram itu hari damai. Kenapa hari damai? Karena Allah mau memerintahkan manusia, orang Islam sedunia untuk kumpul. Kumpulnya kapan? Dzulhijjah. Nah, supaya aman Dzulhijjah, orang ini akan pergi dari seluruh dunia. Allah amankan sebulan sebelumnya, Dzulqa'dah. Dan pulang dari hajinya pun Allah jamin keamanannya. Muharram. Sehingga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu dijadikan hari haram atau bulan-bulan haram. Ini tujuannya sebenarnya karena haji. Karena haji ada di Dzulhijjah. Sehingga maknanya kenapa Dzulqa'dah masuk haram juga karena dia ketarik oleh Dzulhijjah. Kenapa kemudian Muharram itu menjadi haram juga? Karena dia juga menjadi bagian yang tidak bisa ditinggal, karena musim haji itu akan berjalan minimal 3 bulan itu. Awal 1 bulan, akhir 1 bulan. Ketika saya melihat ini, memang sempurna agama Islam ini. Sudah didesain benar-benar melintasi waktu dan zaman. Setelah kita hidup sekarang ini berbeda, ya, setidaknya kita sibuk banget itu sebulan sebelum haji, sebulan setelah haji. Jadi itu benar-benar masa yang sangat sibuk. Dan kalau Allah menjamin di situ harus damai, tidak boleh ada perang, tidak boleh ada kezaliman, itu memberi garansi siapapun yang bergerak menuju ke haji pasti dalam jaminan kedamaian Allah. Itu rahasianya. Dia syaitu barafi alam. Next. Nah ini fadilah haji. Kalau kita bicara hikmahnya, saya tidak baca semuanya karena sudah biasa baca hadis ini.
Kalau orang itu haji, ya tidak rofas. Ya, rofas ini para ulama lebih banyak mengartikan rofas itu hubungan suami istri. Kemudian fusuk itu melakukan kemungkaran. Ada yang menyebut fusuk itu bermakna jida. Jadi kalau orang tidak menyebut itu, maka roja'a kayak waladatu ummu, dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih. Kemudian Rasul juga memberikan penjelasan bahwa umroh ke umroh itu menjadi penggugur atas dosa di antara keduanya. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidah Aisyah juga Rasulullah mengatakan, Sayyidah Aisyah qultu ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya ke Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal. Kami melihat jihad itu sebagai amal yang paling utama. Afala mujahid, kenapa kami tidak diperintahkan jihad? Perempuan kan tak jihad. Rasul pintar jawab. Faqala kata Rasulullah, lakin afdalul jihad hajjul mabrur. Tetapi yang paling utama jihad itu adalah haji mabrur. Bahwa riwayat Bukhari. Panjenengan yang akan bertugas di haji itu sebenarnya panggilan jihad terbesar. Jadi kalau kita memfasilitasi orang sampai hajinya mabrur itu jihad yang sangat utama kata Rasulullah. Next. Ini dari hadis lain, riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, jamaah haji umrah adalah tamu Allah dan pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, dia akan mengabulkan. Jika dia memohon ampunan kepada Allah, dia juga akan mengampuni. Jika dia berdoa, Allah pasti mengijabat. Jika dia memberi syafaat pertolongan, syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ini fadilah-fadilah ini hikmah-hikmah haji. Next. Nah, ini hadis lain ya, di mana hadis ini dhaif ya, di mana Rasulullah menjelaskan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk haji atau umroh lalu meninggal dunia, maka baginya pahala orang yang berhaji dan umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa yang meninggal dunia di salah satu dari dua tanah suci, maka ia tidak akan ditanyai dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban, dan akan dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran famata ujriya lahu ajrul haji al-mu'tamir ila yaumil qiyamah. Wa mata bi ahadil haramain wa yu'rid lahu wa lam yuhasib wa qila lahu udkhul al-jannah. Nah, itu orang, kalau orang sampai wafat pada saat dia sedang haji, kata Rasulullah, dia dapat pahala hajinya orang sampai kiamat nanti. Jadi kalau orang itu nggak usah susah ya. Jadi kalau ada kita sedang bimbing orang terus wafat di sana, kan memang itu duka yang berat. Ketika keluarganya berangkat haji, tahu-tahu pulang nggak bisa pulang, yang pulang barangnya saja itu. Hadis ini bisa menenangkan, walaupun ini hadis dhaif, tetapi itu cukup bisa menenangkan tenangku. Ada hadis Rasulullah, meskipun tidak sampai syaratnya itu sahih ya, bahwa orang yang meninggal itu bisa dapat pahala orang haji itu sampai hari kiamat. Kalau meninggal jadi Mekah Madinah, bahwa dia bisa langsung disuruh masuk surga, itu artinya bighairi hisab. Tapi akhir-akhir ini kalau ada orang yang meninggal tidak dimakamkan di Madinah ya kadang-kadang dibawa. Tapi yang penting meninggalnya, kan Rasul tidak ngomong makamnya gitu. Yang penting meninggalnya, makamnya meskipun dibawa pulang, yang penting meninggalnya. Next. Nah, udah habis, alhamdulillah. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita baca dari mungkin tapi dengan jauh lebih banyak bacaannya, sedikit menjadi sharing supaya penguatan, supaya ketika kita nanti bersama-sama menjadi petugas haji, semangat kita lebih besar dan kita lebih bisa memaknai semua kegiatan-kegiatan haji dan umroh ini. Meniru Nabi Ibrahim
Nabi Ismail. Semoga Allah menyampaikan kita di derajat yang sempurna ini. Saya kira ini antara saya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, beberapa filosofi haji yang disampaikan oleh Pak Kiai Dr. Sodi Ahmad Sodi tentang filosofi haji. Ada beberapa yang saya catat betul ya, tentang misalnya Arafah merupakan apabila jejak pertaubatan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam menangis sampai bertahun-tahun ya untuk taubat gitu. Maka kemudian kita bisa begitu taubat, nangis terus gitu, itu luar biasa. Dan yang berikutnya adalah Ramyul Jumrah, melontar jumrah ya. Itu napaktilah jejak spiritual pengorbanan cintanya Nabi Ibrahim. Bagaimana dia harus mengorbankan anaknya, luar biasa ini. Setiap kita orang tua adalah Ibrahim, begitu katanya Pak Yai ya. Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap anak kita adalah Ismail. Apakah kita bisa melakukan itu? Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu ditunjukkan dalam beberapa tempat yang kita kunjungi dan kita ziarahi, yaitu di Makkah. Bapak Ibu sekalian, filosofi haji telah disampaikan oleh Pak Yai. Dipersilahkan, barangkali ada yang ingin melontarkan pertanyaan. Sepertinya banyak. Soalnya kalau bicara filosofi itu, kalau kata orang dalam banget gitu ya, banyak yang mau ditanyain pasti. Ya, yang penting jangan curhat ya. Baik, iya silakan ibu. Ya, dengan ibu siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Kiai dan Bunda Moderator, saya Rumana Bugani. Yang saya mau tanya Kiai, kalau haji itu kan nampak jelas, apakah kita yang dipanggil berangkat haji itu punya clue tanda-tanda kita dicemburui nama Allah? Yang kedua Kiai, iya maksudnya kalau syariat haji itu adanya di zaman Nabi kita Muhammad SAW, sedangkan yang menjadi aktornya adalah Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus peranan baginda kita di mana tentang haji itu? Dr. Ali Syariati dalam bukunya berjudul Al-Hajj, beliau mengambil kesimpulan, para jamaah haji, ketika kamu melaksanakan menjadi seorang ayah, jadilah seperti Ibrahim. Kalau kamu menjadi seorang ibu, jadilah seperti Ibu Sarah. Kalau kamu seorang anak, jadilah Ismail. Terus kita ada rasa cemburu. Terus nanti kita dikemanain gitu ya. Sedangkan kita tinggal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mau dikumpulkan dulu. Iya. Pertanyaan kedua. Iya. Silakan, tadi ada Bapak yang di ujung sana sudah. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman dari UIN Masa Surakarta, Pak Kiai. Saya mendengar yang bagian yang terakhir tadi, ya untuk yang orang yang meninggal pada saat haji itu pahalanya surga ya, meskipun ini hadisnya dhaif. Nah, berkaitan dengan jamaah yang niatnya meninggal di sana itu bagaimana? Kalau dari sisi kesehatan itu kan
dosa ya. Tetapi dari sisi spiritual bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mungkin ke perempuan lagi. Iya. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Majidah, perwakilan dari Aisyah dan dari kelompok 5. Di sini saya sangat tertarik dengan hadis yang disebutkan oleh Bapak tadi bahwa tujuan wal hajju mabrur. Nah, banyak dari jamaah kita itu tidak memahami makna dari mabrur itu, Pak. Jadi pengalaman saya ketika 2023, kebanyakan dari jamaah itu memahami mabrur itu banyak-banyak ibadah ke Masjidil Haram, tapi nilai kepercayaan sesama jamaah ini mungkin bisa menjadi salah satu bekal kita nanti ketika menjadi pembimbing, bagaimana kita tidak hanya menjelaskan dari aspek filosofi dari setiap ibadah tadi, tapi juga menjelaskan terkait dengan mabrur itu bagaimana kita juga memiliki kepedulian sosial. Saya punya pengalaman dulu, Pak. Ada kelompok itu saking senangnya mungkin ya di sana, nah, kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram itu jamaah lansia dikunci, Pak, dikunci di kamar. Ada juga jamaah lansia ditinggal, ya kan, ada yang dikunci, ada yang ditinggal, ada yang nggak diambilkan makan. Jadi mereka hanya memahami mabrur itu dari aspek ibadah yang sifatnya tadi ritual seperti sholat dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti penting kita sebagai pembimbing juga menjelaskan makna mabrur itu secara holistik. Ya, karena saya kadang kasihan, ini kenapa Pak kok dikunci, nggak tahu pada kemana. Saya tanya sama ketuanya, kenapa Pak ditinggal? Ya kami kan pengen banyak sholat di masjid, mumpung di sini, nah, supaya hajinya mabrur gitu. Nah, ini kan mesti kita jelaskan juga. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ini Pak, ada sebuah hadis atau saya lupa ya, yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu berhaji hanya 1 kali. Ya, apakah haji Rasulullah itu yang 1 kali itu memiliki nilai filosofi atau memang melihat adanya beban finansial ketika ke sana? Karena kadang saya melihat itu banyak dari kita itu haji itu kadang bukan karena ingin alasannya macam-macam, ada yang ingin prestis gitu kan ya, atau mungkin lain-lain gitu, sehingga kemudian kemabrurannya tidak didapatkan gitu, sehingga kemudian pulang ya seperti itu lagi. Atau kalau meminjam istilah Pak Hazim Musadi itu kan umroh haji setan gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan ini? Sepertinya cukup 2 saja dulu ya Bu, yang lain masih bertanya ya. Ya, 1 kan, yang kedua ya yang boleh. Ini mungkin kalau bisa dijawab ya, sosial kultural di Arab Saudi itu Pak, terkait dengan pengelolaan sampah itu ya Pak. Kalau saya di Musdalifah dan di mana-mana itu kan sampahnya banyak itu Pak. Nah, bagaimana kita ini bisa mengedukasi ya jamaah kita di situ. Terima kasih. Sudah dijawab ya Bu. Ini tadi masih kelompok 1 masuknya Ibu, bukan ya? Baik, dari kelompok 1. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Herman dari UIN Bandung. Kalau tadi Pak narasumber menjelaskan tentang makna dan filosofis haji, saya ingin bertanya tentang makna filosofis dari dam itu sendiri. Mohon maaf ya, kadang-kadang ada pelanggaran bayar dam, ada pelanggaran dalam perspektif umum, melakukan dosa bayar dosa.
ngelakuin dosa, tebus dosa. Bahkan di agama lain itu juga seolah-olah seperti ada. Di sisi lain, hari-hari ini termasuk saya baru mendengar dari tadi pagi dari kemarin dari istilah kodim, kodam ya. Ada istilah kodam, kodim itu ada pangdam. Di era Renaissance itu juga terjadi. Jadi pelaksana gereja itu memberikan karcis tebusan dosa atau apa namanya dia. Itu begitu diobral dan akhirnya mengakibatkan kepercayaan terhadap gereja itu menjadi hancur. Itu salah satu penyebabnya. Munculnya kodim hari ini apakah juga ada pangdam dan sebagainya. Makanya saya ingin tanya bahwa kodim nggak ada ya, pangdam ada. Saya ingin membutuhkan itu karena memang khawatir di sisi lain seperti peristiwa Renaissance juga dijadikan sebagai alat untuk mungkin judulnya kemakmuran ya, tapi entah kemakmuran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya, perwakilan kelompok 4, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Saya Feni dari PPPS Istriai. Yang saya ingin tanyakan hikmah dan filosofi tawaf. Bagaimana konsep tawaf ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari setelah pulang ke tanah air? Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik ya, ada 5 pertanyaan. Mungkin kita mulai dari yang awal aja, Pak Yai ya. Dari sebelah kiri ada Ibu Luani. Tentang ini, apakah kalau haji itu orang yang berangkat haji berarti dia dicemburui oleh Allah? Ini pertanyaannya tentang cemburu nih Pak Kiai. Ya. Yang kedua adalah tentang peranan tadi ya. Silakan Pak Yai. Terima kasih. Ketika bagaimana kita bisa tahu kita ini dicemburui atau tidak oleh Allah? Penjelasan Syabul Qadir mengatakan begini: di mana kamu mencintai lebih dari Allah, disitulah akan diuji oleh Allah. Mungkin dari kelebihan cintanya ke bulan, akhirnya diujinya dengan bulan, gitu ya, misalnya. Jadi dimanapun kita itu kelebihan, di situ diuji, ya di situ diuji. Nabi Ibrahim kelebihannya di putra, ya di putra diuji, di putra diuji. Kalau orang kelebihannya cinta itu di jabatan, nanti ujiannya dari jabatan. Jadi, kalau orang itu kelebihan cintanya itu di sosial sampai melupakan keluarga, nanti ujiannya di sosial. Jadi kalau kita melihat ujian Allah itu kan tidak pada saat hajinya, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang akan menjadi ujian paling berat kita itu adalah hal yang membuat keseriusan kita ke Allah itu paling ganggu, Maka kita kan harus bisa menata hati untuk tidak mencintai segala sesuatu kecuali semata-mata karena Allah. Ketika sudah cintanya itu karena Allah, maka di situ akan terbebas dari pembuktian cinta itu. Maka kalau orang mencintai semata-mata karena yang dicintai, itu pasti Allah akan buat perhitungan. Ya. Kata Syekh Athaillah di dalam salah satu makalah yang terus diurai oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarruti tentang persoalan kecemburuan Allah itu akan menghabisi dalam tanda kutip siapapun yang akan menjadi serikat cintanya, dan itu bagi orang yang memang benar-benar serius mempertaruhkan cintanya ke Allah. Kalau orang tidak serius ya tidak diurus. Perempuan itu akan serius
mengeliminasi siapapun ketika laki-laki itu serius menuju ke dia. Ya, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Kalau belum serius ya belum serius. Jadi maka ketika kita sudah mau serius ke Allah, kita itu harus benar-benar bisa nata. Jangan ada cinta kecuali semata-mata karena Allah. Jadi selama itu ibu lakukan, insya Allah semua akan tetap jadi indah. Walaupun secara manusiawi itu tidak gampang, karena nafsu itu akan punya jalannya sendiri untuk mencintai, dan saat itulah kemudian hati harus bisa menghakimi untuk memutus apabila itu tidak diridhoi Allah. Itu ya. Kemudian terus bagaimana cara kita mengetahui itu? Kan kita yang punya perasaan, kita bisa nimbang kemana cinta kita. Ya, ketika kita itu tidak lebih berat ke Allah, maka itu masalah antara kita dan Allah. Tapi ketika kita lebih kepada Allah, maka balik. Ya, jadi persoalannya tidak hanya itu sebenarnya. Masalahnya kita itu belum punya rasa, gitu loh. Jangankan cinta, rasa aja belum ada, gitu loh ya. Kayak kita waktu jadi laki-laki belum dewasa. Lihat perempuan cantik kayak apapun ya tidak ada rasanya, gitu. Karena memang belum ada rasa. Nah, ketika orang belum ada rasa ke Allah, sampai dalam bahasa saya, orang itu tembok itu sih, Allah itu kayak tembok. Orang kalau mau ngadep tembok, tidak butuh persiapan apapun. Mau kopiahnya miring, mau bajunya sudah seminggu nggak dicuci, tidak ada masalah. Mau cuma ngadep tembok itu. Laki-laki ketika ketemu perempuan tidak ada rasa cinta, itu dia tidak perlu pakai adab sopan santun, tidak sisiran acak-acakan pun tidak ada, karena tidak ada rasa. Orang tidak ada rasa itu begini. Tapi kalau orang ada rasa, jangankan cinta, baru takorup saja, PDKT saja, udah berubah. Lihat laki-laki ketika PDKT ke perempuan, tidak akan berani ngadep tanpa sisiran yang rapi. Tidak berani. Sudah tidak berani pakai baju terus gak rapi, tidak berani. Kenapa? Sudah ada rasa. Orang kalau benar punya perasaan ke Allah, tidak akan berani takbir acak-acakan. Kalau benar orang itu haji kepada Allah, tidak akan gegabah dia. Semua akan bernilai, semua akan serius. Ya, semua akan serius. Belum lagi kalau orang itu sudah mencintai. Orang mencintai itu, kalau saya bilang orang mencintai itu gendeng. Kalau tidak gendeng itu tidak mencintai. Lu kerja dari pagi sampai pagi dapat uang dikasihkan, kamu tidak gendeng. Tapi kalau tidak gendeng ya tidak mencintai. Ya memang begitu itu orang mencintai. Itu dari pagi sampai pagi lagi kurus semua kepentingan mereka. Itu kalau tidak gendeng, melahirkan itu tahuannya mati. Itu dilakukan. Ya karena itu, karena cinta. Jadi cinta itu meniadakan penderitaan. Cinta itu meniadakan rasa sakit. Cinta itu melipat jarak dan waktu. Karena cinta hanya tahu yang dicintai saja. Dia tidak tahu yang lainnya. Maka kalau perasaan itu yang hinggap di kita saat kita mendekatkan diri kepada Allah di dalam haji, berarti api cinta ini mampu membakar batin kita. Kata para ulama, bagaimana kalau orang tidak punya rasa sampai kepingin punya rasa? Orang yang mencintai itu tidak bisa lepas, selalu ingat, ya? Dan selalu menyebut. Karena itu bagi orang yang belum punya rasa, dibalik rumusnya sebut-sebut saja. Karena dia harus melalui metode mencintai yang dalam bahasa Inggris disebut waiting tresno jalanan sopo. Waiting tresno bukan bahasa Inggris sopo. Waiting tresno jalanan sopo kulino. Cinta itu bisa tumbuh karena kebiasaan. Itu sebenarnya yang terjadi kenapa orang harus dilihat terus. Maka kata seluruh ulama, ujung dari dzikir la ilaha illallah Allah mahabbah fillah.
ujung dari sholawat mahabbah di Rasulullah. Maka kalau orang ingin mendapatkan itu, sebelum berangkat kenali Allah dari zikir ini. Jangan masuk rumahnya sebelum kenal orangnya. Jangan datangi Rasulullah sebelum kita menyapanya. Sapa selama di sini disapa. Sehingga kalau di sana kita ditemui, maka disitulah persoalan yang paling serius sebenarnya. Datang ke Mekah itu harus ketemu. Sudah habis uang banyak nggak ketemu, itu terus yang kedua, peran Nabi kita gimana ya? Oh, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Adam. Nabi kita di mana? Nabi kita kan penyempurna. Ya? Bahwa dulu Nabi Adam melakukan itu, tapi kan Nabi Adam tidak menyuruh kepada umatnya untuk melakukan itu. Nabi Ibrahim melakukan itu, Nabi Ibrahimnya, tapi umatnya kan tidak disuruh seperti syariat yang seperti itu. Syariatnya baru diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi syariat hajinya itu baru diberikan kepada Rasulullah. Syariat haji tidak diberikan kepada selain Rasulullah. Maka disitulah jasanya Rasulullah untuk memberi contoh bagaimana melaksanakan haji itu secara benar, bagaimana mulai ihram, bagaimana dulu waktu Nabi Ibrahim yang melakukan kan tidak seperti ibadah yang hari ini kita lakukan. Karena Ibrahim kan masih genuin perilaku alamiahnya. Nabi Adam kan genuin perilaku alamiahnya. Rasulullah nanti yang menetapkan ini diambil di hari Arafah. Memutuskan hari Arafah itu kalau orang tidak jenius tidak bisa. Ya. Memutuskan hari itu harus melihat keutamaan zahir dan ghaibiyah. Memutuskan waktu itu harus bertepatan dengan momen yang paling diridhoi Allah. Dan itu tidak bisa kalau bukan Rasulullah. Kemudian menata syariatnya wukuf itu begini, kemudian lempar jumroh itu begini, kemudian tawaf itu begini, sa'i itu begini, itu semua Rasulullah. Sekarang coba kita dalami. Ibadah kita itu keren. Rasulullah memberikan ibadah itu mulai dari ibadah yang diam sampai ibadah yang paling complicated. Pertama, ibadah kita itu zikir khafi atau tafakur. Tafakur, orang tafakur itu cuma diem, Pak. Diem, cuma gini dok, berpikir. Itu masih ibadah, udah ada pahalanya. Orang zikir khafi, ngadep kiblat, lipat lidahnya dilipat nempel ke atas, batin ucapkan Allah, 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 Allah. Nggak modal apa-apa, bibir aja nggak bergerak. Ibadah. Naik lagi ibadah itu menggerakkan bibir. Zikir jahar, wiritan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kepalanya digelek-gelekan, tapi kan tetap di tempat. Aktivitasnya cuma itu saja, mata itu kerja. Sekarang dinaikkan lagi oleh Rasulullah. Ingat Allah dalam keadaan berdiri, rukuk, sujud, bacaannya ganti-ganti. Mulai dari iftitah terus dibuat ganti-ganti, tapi tetap harus ingat Allah. Ini sudah berubah-ubah posisinya. Nah, puncaknya di haji. Di haji itu tidak hanya ingat Allah dalam satu tempat, tidak hanya ingat dalam keadaan duduk. Kita harus ingat Allah berhari-hari, mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 itu kalau kita nafar sani. Itu harus ingat Allah terus dan harus ganti-ganti ketemu orang, bisa dimarahi, bisa di sini. Batin harus tetap nyambung ke Allah loh. Waktu kita haji kita niatnya apa? Nawaitul hajja wa ahramtuhu lillah. Aku niat haji, aku haramkan diriku ya Allah untuk siapapun, termasuk suami, termasuk istri, semata-mata untuk Allah. Tuh, ini keadaan kayak orang sholat tuh. Cuma berhari-hari, ini benar-benar ibadah kelas complicated paling tinggi. Di haji semua ada. Di haji ada momen kita harus menahan amarah,
ada momen mengorbankan harta benda seperti zakat dan lain-lain. Maka disitulah peran Rasulullah justru mengorganisir itu menjadi ibadah yang benar-benar terstruktur seperti ibadah ini. Yang meniru Nabi Ibrahim kan filosofinya, yang meniru Nabi Adam kan filosofinya. Tapi syariatnya kan Ibrahim nggak punya, Adam nggak punya syariatnya. Syariatnya kan Rasulullah yang punya. Sehingga kalau dilihat dari perannya Rasulullah tentu tetap besar Rasulullah, sangat besar karena Rasulullah lah yang kemudian memberikan syariat itu. Walaupun kalau dikembalikan lagi itu semua dari Allah, Pak, ya wes selesai gitu. Bapak ya dari belakang ini terus, kalau ada jamaah haji datang mau meninggal itu bagaimana? Kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Rasulullah itu segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Apakah orang yang berniat haji supaya mati di Mekah itu akan mati di Mekah? Kalau Allah tidak menentukan takdirnya, itu tidak juga. Saya ketemu pemilik patungan, dia cerita ke saya kalau saya